Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saat ini kami dapat berkumpul di gedung Engku Kelana ini dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi kesejahteraan sosial. Semoga kegiatan ini senantiasa dalam ridha dan curahan rahmat serta inayah. Ya Allah, ya Tuhan, kami sangat kuat. Ucapan kami tak pernah berhenti untuk mensejahterakan dan membangun negeri kami. Oleh karena itu, pertolongan dan bimbingan-Mu terus kami dapatkan agar cita-cita dapat kami wujudkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rapat koordinasi hari ini sebagai pertemuan yang dapat mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan bagi yang hadir, khususnya peserta rakor, dan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah insan-insan yang baik. Kami menyadari pula bahwa tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan yang diberikan kepada kami adalah amanah yang berat yang harus kami jadikan tempat dan untuk mengabdi kepada Kabupaten Indragiri Hilir. Tanpa taufik dan hidayah serta pertolongan-Mu, minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Di ruangan ini dalam rangka acara rapat koordinasi kesejahteraan sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga kehadiran kita ini mendapat rahmat, bermanfaat, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. TKSK, dan kami menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan atau program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama, latar belakang berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat saat ini meliputi menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, pendidikan, dan meningkatnya kriminalitas. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut dilatar belakangi adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan hidup, persaingan hidup yang semakin ketat, ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat untuk beradaptasi. Rapat kesejahteraan sosial bersama TKSK dan SDM PKH se-Kabupaten Indragiri Hilir bermaksud untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh TKSK dan SDM PKH. Kemudian diharapkan dapat memberikan motivasi, stressing, arahan dan bimbingan kepada TKSK dan SDM PKH se-Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan.
perumusan kebijakan, pelayanan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam tugasnya mengemban visi Bupati dan Wakil Bupati pada misi yang ketujuh, yakni melanjutkan dan pengangguran. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa program prioritas nasional melalui Kementerian Sosial yang dilaksanakan di daerah antara lain: pertama, program Keluarga Harapan. Sampai saat ini penerima bansos PKH atau program Keluarga Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 16.587 KPM dengan besaran sesuai dengan komponen keluarga. Dapat kami informasikan bahwa jumlah besaran KPM atau keluarga penerima manfaat PKH ini beragam sesuai dengan komponen yang ada pada keluarga tersebut. Yakni komponennya, yang pertama anak usia sekolah, yang kedua ibu hamil, yang ketiga anak balita, yang keempat lansia, kemudian disabilitas berat. Jika keluarga tersebut terdapat komponen ini lengkap atau banyak atau semua komponen ada, tentu jumlahnya semakin besar. Adapun jumlah penerima PKH yang sudah terdata di Kemensos pada tahun 2021 berjumlah 16.580 KPM tersebar di 20 kecamatan. 1088 KPM, Concong 542 KPM, Eno 1231, Gaul 1337 KPM, Gaul Anak Serka 736 KPM, Kateman 642 KPM, Kempas 764 KPM, Kemuning 479 KPM, Keritang 1188, Kecamatan Mulai Indragiri 662, Mandah 1498 KPM, Kecamatan Pelangeran 512 KPM, Kecamatan Pemburu 493 KPM, Rendeh 1043 KPM, Sungai Batang 412 KPM, Kecamatan Tanah Merah 911 KPM, Kecamatan Teluk Blekong 408 KPM, Kecamatan Tembilahan 1151 KPM, Tembilahan Hulu 970 KPM, Tepuling 520 KPM. Sekali lagi, KPM atau keluarga penerima manfaat tersebut ini datanya dari Kemensos berdasarkan data BKTS yang terdahulu. Dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2021 kita mendapat kuota untuk penambahan sebanyak 4.512 KPM. Namun datanya pun harus mengambil dari DTKS yang masih yang telah ada.
Selanjutnya 1683 Langeran 725, Pulau Burung 825, Reteh 1425, Sungai Batang 556, Tanah Merah 1360, Tol Blengkong 678, Tembilahan 1507, Tembilahan Hulu 1450, Temulik 734. Jumlah keluarga penerima manfaat 22.502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya belum semangat menjawab salam. Orang ramai tapi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita dapat melaksanakan kegiatan rakor ini karena saya melihat kegiatan ini amat penting sekali untuk kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan program kesejahteraan sosial yang sangat-sangat kompleks. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kepala dinas, sudah dipresentasikan betapa kita melihat kegiatan-kegiatan pekerjaan kesejahteraan sosial ini sangat-sangat kompleks sekali, sangat banyak sekali dan sangat-sangat luas sekali. Jadi saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan diselenggarakannya kegiatan rakor ini. Karena tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tujuan kita melaksanakan rakor ini tadi disampaikan juga adalah yang pertama untuk mendapatkan informasi, keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang permasalahan kesejahteraan sosial, TSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan SDM PKH, Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, yang tentunya keseharian sudah melaksanakan kegiatan, sudah melaksanakan tugas. Walaupun tadi sebagaimana disampaikan oleh kepala dinas, dalam melaksanakan tugas amanah kepercayaan yang diberikan ini, para TKSK tentu juga termasuk SDM PKH tadi disampaikan hanya mendapatkan dalam bentuk tali asih. Tidak ada anggaran yang memang terprogram yang dialokasikan dan khusus untuk pekerja-pekerja binaan dengan pengabdian, dengan kerja ikhlas yang saudara lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Dagilir ini. Tentunya saya menyampaikan penghargaan, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan saja kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari sisi penganggaran ini, mudah-mudahan ke depan ini anggaran kita menjadi baik. Jadi kalau memang anggarannya baik, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi usulkan oleh kepala dinas ini dapat kita realisasikan. Tapi yang jelas hari ini dalam rangka kita menyusun program anggaran APBD tahun 2021 yang sudah berjalan hari ini saja, saya ingin gambarkan. Artinya kita sudah ketok palu, kita sudah sahkan APBD, ya Pak Andir, tapi anggarannya masih belum full gitu. Masih ada di antara anggaran yang sudah kita sahkan tuh istilahnya kita menghitung uang, tapi uang itu masih dalam kocek orang lain gitu. Nah inilah kondisinya pada saat sekarang ini. Maka kita berupaya mencarikan terobosan penerimaan asli daerah, kemudian melalui bantuan-bantuan lain, sumbangan lain, mudah-mudahan
ke depan ya APBD kita akan semakin baik sehingga setiap program-program kita bisa mengakomodir terhadap berbagai keinginan-keinginan dan usul-usul yang disampaikan. Karena tidak sampai 1 minggu, data sudah harus masuk. Akhirnya apa gitu? Akhirnya data yang dibuat, data yang hanya saya katakan di atas meja. Tambah lagi kalau ada pemikiran-pemikiran, oh ini kita melakukan pendataan, ini ujung-ujung nanti akan dapat bantuan. Ketika ujung nanti akan mendapat bantuan, nanti tentunya sudah akan memilah-milah, akan memilah. Oh ini kerabat, oh ini keluarga, ini harus masuk. Sehingga ketika kita lakukan validasi terhadap data-data itu, inilah akhirnya terjadi, kita bisa melihat kasat mata kita di lapangan. Kita lihat, kita pergi ke desa, kita lihat, ini rumahnya bagus, ada kendaraan roda 2 pakai keramik. Itu benar termasuk ke dalam data masyarakat miskin. Tetapi ada rumah yang di sebelahnya itu peot. Kalau hujan berpindah, dengan apa? Karena atapnya bocor. Mereka tidak terdata, tidak termasuk ke dalam data penduduk yang miskin. Kenapa? Karena tadi gitu. Data dibuat di atas meja dan ada faktor like or dislike. Suka atau tidak suka ini apa? Nah ke depan ketika kita tadi dikatakan dinas sosial akan melaksanakan verifikasi data, memvalidasi data, saya mengharapkan ini betul-betul didata. Mengharapkan nanti para petugas kita untuk memang betul-betul melakukan pendataan yang benar. Ya. Koordinasi lah dengan ketua RT, ketua RW. Nah, kalau saudara para pendamping desa juga termasuk, mereka berada di desa, tahu gitu. Tahu kalau kita berada di desa, tahu betul. Saya yakin kalau kita berbicara menanyakan kepada Pak RT tahu warganya itu siapa yang miskin. Hari ini warga RT lahir, nanti meninggal, Pak RT masih tahu. Karena memang tugasnya itu gitu. Nah, jadi koordinasikan dengan RT, koordinasikan dengan RW. Upaya kita dalam melaksanakan rapat koordinasi ini mudah-mudahan dapat terselenggara dengan baik, dapat terselenggara dengan sukses dan lancar. Akhirnya dengan senantiasa permohon ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kesejahteraan sosial tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Dagilir secara resmi saya nyatakan dibuka. Perahu membawa peti ikan bertolak dari Tanjung Pasir. Mari kita terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dagilir. Tak ada tepuk tangan ya? Biasanya kalau pantun itu ada tepuk tangannya. Tapi semuanya gitu. Apa yang baca pantun tak ada tepuk tangan? Ada satu lagi tuh. Mudah-mudahan tepuk tangannya lebih kuat lagi. Terbang sekawan burung merpati, hinggap sejenak di atas dahan. Selamat mengikuti rapat koordinasi. Semoga berhasil mencapai tujuan. Baru semuanya membaca pantun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kendala dan banyak permasalahan. Dan tentunya selaku pimpinan kita melakukan validasi data ini gitu. Jadi saya memandang ini penting sekali untuk memvalidasi data ini, sangat penting sekali kita lakukan. Dan ini dilakukan harus secara terintegrasi, koordinasikan secara baik. Tadi dari Pak Camat sudah menyampaikan, dari beberapa sudah menyampaikan, fungsikanlah sampai ke level-level yang paling bawah, RT, RW, Bapak Kepala Desa, Lurah, Camat, semuanya kita bersinergi untuk mendapatkan satu data yang memang data yang valid, data-data yang akurat. Dan inilah nanti yang kita jadikan dasar ketika kita mengucapkan Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim,
Rapat saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.